Terima kritik meski menyesakkan. Ungkapan tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Semua memiliki kekurangan dan kelemahan. Maka, setiap orang butuh rekan yang mengoreksi, mengingatkan, mengecam atau menguraikan baik buruk tindakannya. Prinsip itu sepertinya juga diyakini oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada sidang tahunan MPR RI Jumat 15 Agustus lalu, Kepala Negara menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan koreksi dan kritik dari berbagai pihak. Meskipun kritik tersebut terasa menyesakkan, ia tetap mesti diterima. Presiden meyakini bahwa kritik adalah upaya koreksi dan pengawasan. Kepala Negara pun mendorong agar bagi yang berada di dalam maupun di luar barisan pendukungnya jangan berhenti mengkritik. Pernyataan dan ajakan untuk mengkritik pemerintah bukan baru kali ini saja dilontarkan oleh Presiden Prabowo. Sikap yang menunjukkan keterbukaan dan tidak defensif itu pernah disampaikan sebelumnya. Maka kita lega atas pernyataan terbuka itu. Lega karena kritik ialah esensi demokrasi. Kritik ialah makanan sehat bagi kemajuan bangsa. Tidak semua orang siap untuk dikritik secara terbuka. Kritikan terkadang diberi syarat dan ketentuan seperti semasa Orde Baru, para pejabat sering menyampaikan narasi mengkritik boleh asalkan membangun. Dan selama 32 tahun pemerintahan Orba berkuasa, banyak aktivis kerap dipenjara karena mengkritik. Kini kita memang sudah meninggalkan Orde Baru yang serba monolitik. Namun, kerelaan mendengar kritik masih menjadi masalah. Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia sepanjang 2018 sampai 2025, hampir 1.000 orang dikriminalisasi menggunakan pasal tentang ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan makar. Pasal-pasal itu kerap digunakan untuk menjerat warga negara dalam mengekspresikan pandangan politik mereka. Presiden Prabowo pada 1 Agustus telah memberikan amnesti kepada 1.178 narapidana, termasuk sejumlah narapidana yang terjerat pasal ujaran kebencian, makar. Pemberian amnesti terhadap korban kriminalisasi pasal-pasal karet itu mengukuhkan keterbukaan untuk menerima kritik yang hendak diusung pemerintahan Prabowo. Kritik bukanlah nyinyiran yang lebih gemar merendahkan orang lain. Kritik juga bukan fitnah yang bergerak karena rasa iri atau dengki atas keberhasilan orang lain. Bila kritik pada hakikatnya adalah voice atau suara, nyinyir dan dengki hanyalah noise yang membisingkan telinga. Pilah dan pilih mana kritik yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, mana yang hanya suara bising yang bisa dibiarkan berlalu dari lini massa. Jangan sampai mendiamkan kritik yang penting dan malah mengedepankan perdebatan tanpa makna. Apa yang terekam di Pati, Jawa Tengah misalnya, ialah contoh sikap mengabaikan kritik itu. Alih-alih merespons, mendengar, mendiskusikan kritik atas penaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan PBB P2, Bupati Pati malah menantang publik yang menghendaki penaikan pajak itu dibatalkan. Walhasil, pemerintah yang merasa selaku pemenang kuasa harus berhadapan dengan kekuatan massa dan kini harus menghadapi panitia khusus, pansus hak angket di DPRD. Itu semua terjadi karena kritik diabaikan. Kritik yang menyesakkan sekalipun mestinya direspons dengan cepat dan tepat. Itulah cara mengelola demokrasi. Maka, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan ialah pesan nyata kepada pejabat di level manapun untuk tidak alergi terhadap kritik. Pernyataan Kepala Negara ialah pesan amat jelas kepada para menteri, kepala badan, kepala lembaga, juga kepala daerah untuk mendengarkan dan menghargai kritik dari manapun dan sepedas apapun. Para elit pemerintahan mesti menjalankan pidato Presiden Prabowo itu agar tekad menumbuh kembangkan demokrasi tidak berhenti dalam seruan di mimbar-mimbar podium. Pesan Presiden kepada jajaran pemerintahan ialah pernyataan yang hidup dan terus dihidupkan agar rakyat menemukan dan merasakan kehadiran pemimpin yang otentik, yakni pemimpin yang menyatu antara perkataan dan perbuatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.